Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali kita pada minggu ke-7 dalam perkuliahan Sokyu Kaiwa 1. Untuk minggu ini saya akan terus berlanjut kepada materi yang lebih menarik lagi, yaitu materi yang tetap akan kita bahas mengenai partikel, ya, karena dalam bahasa Jepang banyak sekali partikel yang berfungsi dalam menyatakan dalam sebuah kalimat. Nah, pada materi kali ini dalam pelajaran Kaiwa, saya akan mempelajari tiga fungsi, di mana ada fungsi tiga fungsi materi, yaitu fungsi partikel D sebagai alat, fungsi partikel N sebagai penanda sasaran, dan ada kata mo. Nah, bagaimana makna dari mo itu sendiri? Ya, baik. Pertama saya akan membahas mengenai materi pertama. Materi pertama sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas bagaimana fungsi dari partikel D. Nah, pada bab ini D berfungsi sebagai tempat yang diartikan di. Nah, pada bab sebelumnya Anda sudah mempelajari partikel D juga dengan berbeda arti, ya. Berbeda arti bahwa tadi, jadi sebelumnya partikel D itu berfungsi sebagai tempat, ya, yang diartikan di. Nah, pada bab ini partikel D juga kita membahas tentang materi partikel D. Tetapi partikel D di sini adalah sebagai penanda alat yang digunakan atau yang diartikan dengan, ya. Nah, kita lihat contoh di berikut ini. Biasanya di dalam kalimat dalam bahasa Jepang, awalnya untuk benda satu, ya, ada kata benda satu, kemudian ada kata benda dua, kemudian ada partikel, ada verba. Nah, kita lihat di sini ada contoh kalimat seperti Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Ya, Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Ya, kita lihat ada subjek, ada predikat, ya, ada objek, subjek, predikat, ya, di mana subjeknya adalah orang Jepang. Nah, kemudian kita lihat di predikatnya. Predikatnya ada kalimat transitif yang membutuhkan objek, ya, yang sudah kita pelajari minggu lalu. Bagaimana verba yang menggunakan objek, ya. Nah, di sini adalah gohan o tabemasu, makan nasi. Nah, dalam bahasa Jepang, ya, untuk sebagai alat itu diletakkan sebelum kata kerja atau sebelum verba, ya, sehingga dalam bahasa Indonesia diterjemahkan orang Jepang makan nasi dengan sumpit, ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang sendiri, Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu, pada saat kita menerjemahkan bahasa Jepang langsung, Nihon orang Jepang, ya, orang Jepang dengan sumpit makan nasi, ya. Nah, salah, ya. Jadi pada saat menerjemahkan kita ambil dari subjek, kemudian ke belakang makan dulu, baru dengan sumpit, ya. Jadi orang Jepang makan nasi dengan sumpit, ya. Kemudian kita lihat lagi, kalau memang masih belum mengerti, lihat kita contoh kalimat kedua. Kita lihat di sini, hahawa naifu de yasai o kirimasu. Nah, kemarin kita belajar kalimat verba yang tanpa ada menggunakan alat. Nah, hahawa yasai o kirimasu, ya, ibu memotong sayur, kan awalnya sebelum ini. Nah, ibu memotong sayur. Nah, memotong sayur pakai apa? Memotong sayur, ya, pakai knife, ya, pakai pisau. Maka kata pisau tadi diletakkan sebelum kata benda sayur, ya. Hahawa naifu de yasai o kirimashita, ya, ibu memotong sayur
dengan pisau. Ya, kata tanya untuk menanyakan benda maka digunakan kata nan atau nani, ya, nani. Tapi kalau sudah di dalam kalimat nani tadi bisa menjadi dipendekkan menjadi nan karena dengan partikel de kan, nande, ya. Nah, jadi pada saat kita bertanya tadi kalimat pernyataan bahwa saya makan nasi dengan sumpit. Ibu memotong sayur dengan pisau. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan membuat kalimat tanyanya? Kalimat tanya seperti apa yang akan kita buat untuk kalimat pernyataan tadi? Nah, kita membuat kalimat tanya tadi sesuai sudah saya katakan bahwa menggunakan nan, ya. Kemudian dikembalikan, ya. Anata wa, ya, nande. Karena kan tadi kan saya bilang saya makan nasi dengan sumpit, ya. Nah, pada saat orang bertanya kan berarti watashi tadi diganti dengan anata. Anata wa nande gohan o tabemasu ka? Nah, karena kalimat tanya membutuhkan kata tanya dan partikel ka di belakangnya, ya. Anda makan nasi pakai apa atau dengan apa, ya. Nah, akhirnya dijawab watashi wa hashi de gohan o tabemasu, ya. Itu untuk kalimat contoh kalimat pertama. Nah, sekarang bagaimana contoh dengan kalimat yang kedua tadi, ya. Kalimat pernyataannya kita tadi katakan bahwa subjeknya adalah ibu. Ibu memotong sayur dengan pisau, ya. Haha wa naifu de shiasai o kirimashita, ya. Ibu memotong sayur dengan pisau. Nah, kita akan bertanya, ibu memotong sayur dengan apa, ya. Nah, apa yang kita tanya sama seperti kalimat tanya tadi. Haha wa nande yasai o kirimashita ka, ya. Nah, itu kalimat tanyanya. Kemudian kita jawab dengan kalimat pernyataan tadi, ya. Haha wa naifu de yasai o kirimashita, ya. Nah, itu contoh dua kalimat. Nah, kemudian partikel de juga sebagai penanda alat juga bisa digunakan untuk alat yang menyatakan bahasa, ya. Jadi alat tadi kan alat seperti sumpit, apa ya, tadi pisau dan lain sebagainya, ya. Nah, alat itu juga alat dengan untuk berupa bahasa, ya. Kita bisa juga menggunakan dengan de, ya, partikel de. Bahasa Indonesia, bahasa Jepang dan lainnya jika diakhiri dengan verba. Contoh di sini, ya. Watashi wa nihongo de uta o utaimashita. Jadi saya sudah menyanyikan lagu dengan bahasa Jepang, ya. Haha wa kankoku go de, ya, kaiwa o tomodachi to hanashimashita. Ibu, ya, sudah berbicara bersama teman perusahaan dengan bahasa Korea, ya. Nah, untuk menyatakan pernyataan dengan bahasa itu juga bisa menggunakan partikel de, ya. Dan kalimat tanyanya juga sama, nande. Nah, lagi-lagi Anda mencoba untuk membuat kalimat sebanyak-banyaknya di dalam berlatih setiap hari di rumah, ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah, bagaimana? Kan tadi masih verba, kalimat yang kalimat kata kerja, ya. Nah, partikel de ini juga nanti akan Anda temukan di dalam kalimat kata benda. Kalau kalimat kata benda itu kan selalu berakhiran dengan des, ya. Nah, nanti pada saat kalimat kata benda itu, Anda di dalam kalimat itu, di dalam tengah-tengah kalimat, tiba-tiba nanti akan bertemu dengan partikel de juga, ya. Nah, partikel de di situ juga menggunakan bahasa sebagai alat, akan berubah menjadi dalam.
ya. Nah, de di sini juga dipakai tapi artinya menjadi dalam, bukan dengan, ya. Bentuk ini dipakai ketika menyatakan suatu arti dari tulisan atau bacaan tertentu dengan bahasa lain. Ya, contoh seperti di sini. Ya, nanti Anda ketemu dalam pelajaran berikut ini ya. Nanti ada tanda dalam kurung ya, itadakimasu ya. Itadakimasu wa ya, Indonesia gode, selamat makan des ya. Nah, artinya apa? Itadakimasu ini ya dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia adalah selamat makan ya. Jadi ini kita ngomong, oh ya, kita akan menjelaskan bahwa oh kalau itadakimasu itu ya dalam bahasa Indonesia itu artinya selamat makan ya. Shie wa nihongo de arigato desu ya. Shie dalam bahasa Jepang adalah arigato, atau shie dalam bahasa Jepang artinya arigato ya. Nah, lihat tadi pakai D ya. Ada D menyatakan alat makan, alat transportasi dan lain sebagainya ya. Alat transportasi bisa kan? Basude ya, baikude dan semua. Ada alat transportasi, ada alat makan dan ada alat yang berupa bahasa ya. Nah, partikel D sendiri selain untuk alat bisa menyatakan artinya itu dalam ya, kalau kalimatnya itu adalah kalimat kata benda ya. Oke. Saya rasa sudah paham mungkin ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua ya. Materi kedua kita akan belajar partikel selanjutnya adalah partikel ni ya. Kita tinggalkan partikel D yang menyatakan alat tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke partikel ni ya. Nah, partikel ni ini artinya adalah kepada namanya ya, sasaran ya, sasaran. Nah, sasaran karena sasaran, nah bentuk sasaran maka partikel yang digunakan adalah bentuk partikel ni ya. Nah, kalau lihat polanya Anda akan bingung. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk kalimatnya ya. Contoh pertama, haha wa watashi ni purezento wo agemasu ya. Ibu memberikan hadiah kepada saya ya. Siapa yang memberikan hadiah? Ya ibu ya. Kepada siapa? Sasarannya siapa? Ya, sasarannya adalah saya ya. Jadi sasarannya itu diletakkan di depan sebelum kalimat atau verba transitif yang sebelum objek ya. Jadi tetapi dalam bahasa Indonesia sasaran itu adanya di belakang ya, berbanding terbalik ya. Ingat, itu adalah kalimat dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Sensei wa gakusei ni shukudai o agemasu ya. Ibu guru memberikan PR kepada muridnya ya. Sasarannya siapa? Sasarannya murid kan. Siapa yang memberi adalah ibu guru ya. Nah, jadi dengan seperti ini ibu guru memberikan ya, karena memberikan itu adalah sasaran. Jadi sasaran itu menggunakan partikel ni. Jadi ingat, partikel ni atau sasaran selalu ditempatkan sebelum kata kerja transitif ya, yang objeknya ya, selalu di depan, bukan setelah kata kerja, sebelum kata kerja ya. Jadi sensei wa gakusei ni shukudai o agemasu. Jadi sensei memberikan PR kepada muridnya ya. Oke, paham ya untuk partikel ni yang menyatakan sasaran ya. Oke, kemudian sudah kita lihat bahwa kalau agemasu itu memberi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menerima ya? Moraimasu, menerima ya. Nah, kalau menerima adalah sasarannya itu kepada kita ya. Nah, benda yang diberikan itu adalah sasarannya kepada kita ya. Nah, contoh di sini ya. Watashi wa haha ni
presento moraimashita. Ya, saya sudah menerima hadiah dari ibu. Ya. Ya, watashi wa haha ni presento moraimashita. Ya, saya sudah menerima hadiah dari ibu. Dari siapa? Nah, siapa sasarannya adalah saya, ya. Gakusei wa sensei ni shukudai o moraimashita. Murid sudah menerima PR dari gurunya, ya. Nah, mana orangnya? Siapa, ya? Yang memberi siapa? Yang memberi PR adalah gurunya, ya. Jadi yang menerima PR akan menjadi subjeknya. Yang memberi adalah akan menjadi diletakkan sebelum kata kerja transitif, ya, sebelum objek, ya. Jadi saya menerima hadiah. Yang memberi saya siapa? Menerima hadiah adalah ibu, ya. Nah, saya menerima PR dari guru, ya. Yang memberi siapa? PR adalah guru, ya. Yang menerima PR adalah muridnya, ya. Jadi agemas moraimas, ya, terbalik dengan agemas tadi. Oke. Kemudian partikel ni untuk verba sasaran atau kata kerja sasaran. Selain agemas, masih banyak kosakata verba yang membutuhkan sasaran, ya. Jadi seperti tadi kan, kalau agemas, ya, untuk sasaran tuh banyak, bukan agemas saja. Bisa kakemas, bisa okurimas, bisa kasimas, dan lain sebagainya, ya. Jadi kino tomodachi ni okane o kashimashita. Ya, kemarin saya meminjamkan uang kepada teman, ya. Itu sasarannya, ya. Kemudian ada lagi repoto wa, ya, repoto wa meru de kaisha ni okurimashita, ya. Sudah mengirim laporan ke perusahaan dengan email, ya. Jadi siapa, ya? Saya sudah mengirim laporan ke perusahaan dengan email, ya. Repoto wa meru de, ya, kaisha ni okurimashita, ya. Nah, jadi sasarannya, ya. Sasaran siapa? Sasarannya di sini lihat ada teman, ada perusahaan, ya. Siapa yang mengirim? Adalah saya, ya. Kemudian di sini juga saya sudah mengirim mail ke perusahaan, ya. Nah, sasaran yang menerima mail saya adalah perusahaan, ya. Yang meminjamkan uang kepada teman adalah saya. Siapa yang menerima sasaran adalah teman saya, ya. Kemudian akan bertemu dengan kata mo di sini, ya. Nah, mo di sini artinya menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan. Bentuk kalimat diakhiri dengan bentuk lampau, ya. Jadi mo ini selalu digabungkan dengan verba bentuk lampau, dengan kata kerja bentuk lampau, ya, yang artinya adalah sudah makan, ya. Watashi wa gohan o mo tabemashita, ya. Kita dengan menyatakan menggunakan mo itu adalah semakin menjelaskan bahwa kita sudah makan, ya. Kalau nggak kita menyatakan bahwa watashi wa gohan o tabemashita, sudah makan kan, karena sudah ada kalimat lampaunya. Nah, tetapi pada saat kita menambahkan mo di sini, maka semakin kuatlah bahwa pernyataan dari kalimat ini bahwa kita tuh sudah makan, ya. Nah, yang kedua juga kita lihat lagi, sensei wa mo kyoshitsu ni hairimashita, ya. Tanpa kalimat mo ini kita sudah tahu bahwa guru itu sudah masuk ke kelas, ya. Nah, tetapi dengan menambahkan kata mo di sini, maka semakin jelas bahwa guru itu atau dosen itu sudah ada di dalam kelas, ya. Oke, saya rasa materi kali ini sudah cukup. Mungkin Anda akan bisa lebih paham lagi jika Anda bisa menyaksikan
video yang sudah saya buat ini agar Anda lebih paham dengan penjelasan materi. Kemudian setelah itu Anda review apa tentang materi yang sudah kita pelajari minggu ini. Ja, video mimashou. こんにちは、皆さん。改めまして、ウェンディです。今度は、このビデオで私は皆さんに、2の助詞の使い方を会話したいと思いますが、でも今日は私は1人じゃなくて、あと2人はいます。そして、あとは、例の助詞の使い方を教えてやります。じゃあ、このビデオでちゃんと見てくださいね。Nah, jadi di video ini saya akan praktekkan fungsi pertigaan ini dengan sebagai sasaran ya. Maksudnya subjek melakukan sesuatu kepada orang lain. Nah, sekarang kita lihat peragaannya. Ini ondi-san, ini yoga-san. Senyum sedikit. Oke. Ini adalah barang yang diberikan. Ini HP, ya, jadi mereka ini orang kaya. Jadi saya bilang seperti ini. Ondi-san wa yoga-san ni keitai denwa o agemashita. Jadi saudara Ondi memberikan HP kepada saudara Yoga. Itu posisi Ondi. Saya ulangi lagi. Ondi-san wa yoga-san ni keitai denwa o agemashita. Ondi memberikan HP kepada saudara Yoga. Sementara dari posisi Yoga berarti Yoga menerima kan? Berarti kalimatnya Yoga-san wa, nah si penerima wajib berpartikel wa. Yoga-san wa ondi-san ni keitai denwa o moraimashita, atau Yoga-san wa ondi-san kara keitai denwa o moraimashita. Jadi yang menerima harus menjadi subjek, yang dari siapa diterima berarti itu dia yang berpartikel ni, atau bisa dipakai partikel kara. Oke, kita lihat praktik berikutnya. Terima kasih. Kita ganti benda ya. Nah, oke, minasan, contoh berikutnya ini, bentar. Nah, duit ya. Okane. Nihongo de wa okane desu. Oke. Berikut. Ondi-san wa yoga-san ni okane o agemashita. Si Ondi memberikan uang kepada saudara Yoga. Posisi Yoga, Yoga-san wa ondi-san ni atau ondi-san kara okane o moraimashita. Yoga sudah menerima uang dari saudara Ondi. Jadi seperti itu ya penggunaan ni-nya tadi, agemas dan moraimas. Sekarang kita pakai kosakata yang lainnya. Oke. Habis. Nah, partikel ini tadi bukan hanya untuk agemas dan moraimas. Ingat, dia untuk sasaran. Kalau sasaran berarti sebuah kata kerja, tunggu dulu kepada lelah tangan. Sebuah kata kerja yang digunakan yang membutuhkan sasarannya berpartikel ni. Oke, kita praktekkan. Silakan Bung Yoga dan Bung Ondi. Nah, sini mereka berdua lagi menelpon kan? Lagi menelpon. Oke. Ondi-san wa yoga-san ni denwa o kakemasu, atau Ondi-san wa yoga-san ni denwa o shimasu. Yang menelpon kan yang menjadi subjek adalah Ondi. Siapa yang ditelepon, siapa targetnya, siapa sasarannya adalah saudara Yoga. Makanya Yoga tadi berpartikel ni. Ondi-san wa yoga-san ni denwa o kakemasu. Seperti itu. Hari kita mas. 3, 2, 1. これはスリッパです。インドネシア語はサンダルです。 Salah. これはスリッパです。インドネシア語でサンダルです。で ya bukan wa. 3, 2, 1. これはスリッパです。インドネシア語はでlagi. これはスリッパです。インドネシア語でサンダルです。3, 2, 1. これはスリッパです。インドネシア語でサンダルです。 Oke. Nah, terima kasih Bung. Nah, adegan tadi berarti kan saudara Ondi melakukan sesuatu ke saudara Yoga. Yoga sasarannya. Mari kita ubah ke bahasa Jepang. Tadi kan adegannya melempar kan? Melempar itu dalam bahasa Jepang nagemas atau nageru. Ondi-san wa
yoga sang ni Ondi sang wa yoga sang ni suripa o nagemashita. Berarti maksudnya Ondi melemparkan sendal ke atau kepada saudara Yoga. Nah, itulah penggunaan ni untuk sasaran. Jadi kata kerja yang membutuhkan sasaran, sasarannya ada partikel ni. Oke, arigatou gozaimasu, Bung Yoga, Bung Ondi. Oke, berikutnya penggunaan partikel D untuk alat. Oke, perhatikan ya. Contoh pertamanya, Ondi-san, Hai. Indonesia jin wa nande gohan wo tabemasu ka? Dede tak gohan wo tabemasu. Orang Indonesia makan dengan apa? Dengan tangan. Oke, silakan praktekkan. Ondi-san, nani wo shimasu ka? Keiki wo kirimasu. Nande keiki wo kirimasu ka? Naifu de kirimasu. So, jadi Ondi-san, saudara Ondi memotong kue dengan pisau. Oke, minasan, berikutnya penggunaan partikel D untuk yang masih menyatakan alat, tapi alatnya itu adalah bahasa yang digunakan. Contohnya seperti ini. Ondi-san, Hai. arigatou gozaimasu wa Indonesia go de nan desu ka? Arigatou gozaimasu wa Indonesia go de terima kasih desu. So desu ne. Hai. Oke, sugi. Nan desu ka ne? Itadakimasu wa Indonesia go de nan desu ka? Itadakimasu wa Indonesia go de selamat makan desu. So desu. Oke, minasan, itulah saya ulangi lagi. Partikel ni bisa dipakai untuk sasaran. Partikel D bisa untuk penggunaan alat, dan alat itu bisa berupa bahasa. Dan ya, hanya itu saja. Terima kasih. Kondo no video o mite arigatou gozaimashita. Mata kono video de minasan ga Nihongo ga jouzu ni narimasu you ni. Bye bye.